Oke, selamat datang kembali dan selamat belajar bersama saya Denny Agustiawan, wali kelas 4 SD Kristen Metal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Oke, untuk lebih jelasnya yuk simak video berikut. Oke, kita belajar di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini siswa belajar tentang tempo dan nada lagu, berikutnya menyanyikan sebuah lagu, dan berikutnya membacakan teks dengan baik dan benar. Di sini ada teks bacaan tentang pengeringan ikan. Banyak masyarakat di sekitar pantai memanfaatkan sinar matahari untuk melakukan proses pengeringan ikan. Jadi sinar matahari tadi dimanfaatkan untuk mengeringkan ikan agar ikan tersebut tidak basi atau tidak busuk. Lah, sebelum mengeringkan ikan tersebut biasanya diberi taburan garam agar bakteri pembusuk di ikan itu mati. Lah, manfaat matahari ini sangat banyak sekali sehingga digunakan manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Bahkan pengusaha ikan tentang pengeringan ikan tadi memanfaatkan energi matahari untuk melakukan proses pengeringan ikan untuk meminimalisir biaya produksi. Jadi sinar matahari itu kan gratis ya, tidak bayar istilahnya seperti itu. Oke, kita simak di paragraf pertama. Pengeringan ikan sebagai salah satu cara pengawetan yang paling mudah, murah, dan merupakan cara pengawetan tertua. Pengeringan ikan menggunakan sinar matahari dianggap tidak memerlukan biaya sama sekali. Pengeringan ikan ini cukup diberi garam untuk menghentikan bakteri pembusuk yang saya sampaikan tadi. Meskipun pengeringan itu akan mengubah sifat daging ikan dari sifatnya ketika masih segar, tetapi nilai gizinya relatif tetap. Kadar air yang mengalami penurunan akan mengakibatkan kandungan protein di dalam bahan mengalami peningkatan. Jadi kandungan air di dalam ikan tersebut turun, tapi proteinnya naik. Berikutnya, proses pengeringan ikan pada umumnya selalu didahului dengan penggaraman. Hasilnya berupa ikan kering asin, meskipun asinnya tidak seperti ikan asin. Jadi ikan kering tawar yang terasa agak asin adalah ikan teri yang dicelupkan dalam larutan garam. Berikutnya, encer sebelum dikeringkan. Nelayan yang tinggal di laut kadang juga menghasilkan ikan kering karena hanya membawa sedikit garam untuk mengasinkannya. Oke, setelah kalian membaca tadi, tolong dijawab pertanyaannya di teks berikut. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana proses pengeringan ikan? Yang berikutnya, apa yang terjadi jika ikan dikeringkan? Yang berikutnya kembali, bagaimana kandungan ikan yang dikeringkan? Yang nomor 2 itu, apa yang terjadi jika ikan tidak dikeringkan? Bukan dikeringkan, tapi jika tidak ya. Jika tidak dikeringkan itu akibatnya apa? Kalian bisa menuliskan di buku tulis tematik kalian. Oke, berikutnya kita bernyanyi. Pada teks tersebut kita melihat tentang teks menanam jagung atau lagu menanam jagung. Kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang not angka, birama, tentang menanam jagung. Oke, bagi siswa yang belum mengumpulkan video menyanyikan lagu menanam jagung, tolong segera dikumpulkan via WA Japri ke saya. Durasinya tidak lama, cukup 1 menit maksimal 2 menit agar tidak terlalu besar ketika mengirimkan. Di menanam jagung itu temponya 4/4. Kemudian yang menciptakan Ibu Sud, kemarin sudah dibahas. Oke, di menanam jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Nah, seperti itu ya, tolong dinyanyikan. Terus berikutnya kembali, di situ ada rangkuman ya, di situ ada rangkuman
Setelah ada rangkuman, di situ ada ayo berpikir, kalian bisa menyelesaikan soal tersebut. Ada 5 soal di situ. Mengapa pengeringan ikan sebagai salah satu pengawetannya paling murah dan mudah? Jelaskan maksud penggaraman yang dilakukan sebelum proses pengirian ikan. Apa fungsi sinar matahari? Berikutnya, bagaimana proses pengirian yang terbaik? Berikutnya, apa kaitan antara sumber daya alam laut dengan para nelayan? Oke, sampai sekian video tersebut. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya undur diri. Bersama saya Denny Agustiawan, dan sampai jumpa.